Selamat datang di Pop Culture, podcast para culture. Pop Cultures. Mau ngomongin apa nih? Iya, ini episode pertama kita Oh ya iya, dari episode Culture pertama. Ins. Yang buat yang belum tahu ya, Culture Ins ini adalah apa ya? Media ya kita ya. Maksudnya media. Media Mungkin. para anak muda Anak yang tongkrongan lah anak ya. tongkrongan yang Kita, cultures ya. Bahas outfit, bahas musik, banyak deh pokoknya. Yang pasti apa? Yang pasti? Yang pasti culture. Iya, iya. Nih, episode pertama kita mau bahas apa nih? Kayaknya yang relate aja nggak sih sama kita gitu, Oh, kayak Anak muda banget ya. anak muda gitu kan. Hmm, PDKT mungkin. PDKT. Oke. PDKT apa? Pacar gitu ya. Gebetan mungkin Gebetan. ya. Oh, iya. Kan saya Gen Z kebetulan gitu ya. Saya milenial, saya tua, saya Sebenarnya- kepala 3. Enggak gitu maksudnya. Cuman kayak seru aja gitu di Apa tadi? Gebetan ya, gebetan. PDKT. Tips PDKT kali ya, tips PDKT Antar generasi kan mungkin antar ya. generasi ya. Kan siapa tahu penonton juga Sobat Cultures kan ada yang Gen Z, ada yang milenial gitu kan. Mungkin ada yang Gen Alpha juga, tapi jangan pacaran dulu. Gen Jangan Alpha dulu, mah. kamu sekolah dulu yang Fokus benar. sekolah. Roblox lah, main Roblox gitu. Mendingan mah. Roblox. Apa nih? Yang pertama nih. Yang pertama media komunikasi. Oh, media antar komunikasi. pasangan. Oh, oke ya. Mungkin antar zaman, mungkin antar generasi ya, mungkin. mungkin yang Gen Z dulu kali ya. Soalnya kan yang milenial lebih ini lagi. Yang sekarang Oh, happening iya, aja dulu di Gen Z. Biasanya Kalau kalau lu sebagai Gen Z nih, kalau mau ngontak atau nyari ya mau ngedeketin gebetan gimana tuh? kalau gue sih ya biasanya lewat DM Instagram sih. Oke. Instagram atau enggak TikTok gitu. Soalnya kan zaman sekarang kan orang-orang pada pakai sosial medianya tuh masif gitu, banyak gitu. Terus kadang juga muncul di IG tuh suggestion yang gitu. Wah, ini cakep nih ya, kayak gitu tuh. Menebar jaring ya. Ya, Menebar jaring gitulah. ya. Bukan jaring pukat harimau itu mah ya. Bener. Biasanya mungkin kayak ngode-ngodein kayak ini ya, kayak tiap update story di love gitu Nah, ya. di love terus di reply gitu kan. Soalnya kan kayak gue baca kan kalau kita nge-love story cewek gitu, Nah, si ceweknya mikirnya pasti kita naksir sama dia gitu. Iya. Itu ya bener gak sih? mungkin ada yang menganggapnya benar. Cuman kalau gua sendiri sih kalau nge-love tuh karena entah itu karena dia lucu lagi main pedal kayak atau lagi positif aktivitasnya lagi baca buku kayak gitu sih. Soalnya takutnya kan kalau update ini ya misalkan berita duka gitu kayak innalillahi, kata Terus kepencet di- love gitu ya. Oh. Itu apakah ada Mungkin bentuk empati tuh. Empati dalam bentuk mungkin love. ya. Kan nggak tahu ya. cuman hati-hati keceplosan bukan love tapi ketawa gitu yang ngakak. Oh iya, ngakak itu ya. Kayak gitu. Aduh, jangan deh. Jangan ya. Bahaya, jangan. Oh berarti zaman sekarang mah emang lebih gampang ya kayak suggest gitu ya, terus mutualan ya biasanya ya nyarinya ya. Jujur lebih gampang, cuman bikin makin bingung juga. Karena Banyak pilihan. itu dia, banyak pilihannya. Begitu ya. Kalau milenial gimana milenial? Milenial. Kalau dulu sih ya pas waktu zaman kakek ya. Kok kaget tua banget? Ya, zaman gua dulu tuh ini misalkan mau nyari cewek lah gitu ya. Ada sosmed namanya Pet. Dulu tuh. Pet. Pernah main gak Pet? Pernah lihat aja. Oh, waktu apa? SD kayaknya ya. SD atau SMP? SD sih kalau nggak salah. SD. Iya, jadi Awal SMP gitu. Pet itu kan kayak sosmed yang ini ya, khusus biasanya yang temenan di Pet itu kan dibatasi juga. Jadi yang emang kenal asli aja gitu. Tapi kalau misalkan ada yang cantik walaupun gak kenal juga tetap di add friend gitu. Nah, biasanya itu pada share lokasinya di mana gitu-gitu. Oh. Wake up gitu. Wake up, sleep-nya juga sampai di-update juga. Kayak Snapchat dong kalau Ya, kayak Snapchat terbaru juga. ini kan. Terus ini apa? Ya kayaknya sama pakai dating apps juga. Pakai dating apps juga kan ya? Iya. Grindr ya. enggak dong. Blender apaan dah? Oh, Bumble. Ya, Oh, maksudnya tuh. Tinder. Gen Z itu Bumble. Kalau dulu tuh ada yogurt, terus ini Tantan, terus apa lagi ya? Banyak Hago tuh. Hatam banget kan. Hago, terus ini apa? MIRC. Nggak tahu, Pokoknya nggak tuh tahu. banyak metode buat
kenalan gitu. Ya sama aja sih kayak sekarang, cuma kalau sekarang mah kayaknya lebih canggih. lebih gampang, terus bisa langsung ngelihat mukanya gitu kan. Kalau YM, kalau dulu tuh anonimus aja gitu. satu anonymous, dua kalau fake mah sekarang juga masih ya. Iya. Cuman kalau dulu tuh lebih susah lagi buat nyari akun realnya. Soalnya teman gue juga pernah kayak biar kelihatan keren sama teman-teman lainnya, si Facebooknya tuh statusnya berpacaran dengan cewek. Padahal akun ceweknya tuh akun bikinan dia sendiri dia. gitu. Bisa begitu ya. Terus apa nih selanjutnya? Mungkin yang pengen gua bahas sih mengenai gaya pertemuan first date lah gitu. First date. Nah, kalau Gen Z gimana nih gaya pertemuan first date? Gen Z ya, kalau pengalaman saya, pengalaman gak tuh. Paling Gen Z tuh ke tempat-tempat apa ya? Oh ini foto booth, estetik itu. Langsung foto booth pertama ketemu. Pertama ketemu. Oh, bukan pertama ketemu, kan mungkin ya first date lah ya gitu. First date. Iya. Kan maksudnya udah jadian Mungkin. kan kalau first date. Oh iya. Iya. Enggak. Jangan dulu jadian deh. Kayak pertama baru ngedeketin lah gitu. Baru ngedeketin. ngedeketin. Ya, kayak first ininya lah. Jalannya kemana Apa ya? gitu. Ngopi atau enggak apa ya? Sekarang tuh Tapi sebenarnya kalau emang foto booth juga nggak masalah sih kalau emang gayanya Gen Z kayak gitu ya. Emang kayak tapi gitu. lebih ke awal-awal pacaran sih kalau Awal-awal foto booth. pacaran. Tapi nggak tahu ya yang lain. Soalnya gue first date waktu itu langsung ngajak foto booth. Sama dong. Sama kan. Gen Z juga dia. Kebetulan yang gue deketin Gen Z sih. Oh, Jadi menyesuaikan. menyesuaikan ya. Atau kayak ini kali ya, main pedal bareng kali itu relate gak sih kalau Gen Z itu? Main pedal relate lah. Oh langsung ya main pedal atau Main enggak pedal, tenis terus kali ya. tenis, terus Gaple gitu. ke konser bisa tuh. Konser. First date. First date konser ya. Jujur gua gitu lagi. Oh gitu ya. Cuman enggak konser Nah. besar. Kalau konser gitu berarti si musik yang disukainya harus sama dong genrenya. Iya. Jadi kita pas PDKT tuh ngulik dulu gitu. Misalkan nih, si ceweknya tuh emang selera lu banget nih. Tapi ternyata dia musiknya beda sama lu. Misalkan lu suka apa? Britpop ya misalkan ya. Iya. Ceweknya hipdut. Nah, lu pasti bakalan maksain buat suka hipdut dong. Iya. Demi dapet si cewek itu. Iya pasti Soalnya kayak gue juga bakal gitu kalau emang tipe gue banget gitu. Iya pasti kayak gitu. Kayak fake it till you make it dulu lah. Iya. Yang penting jadian dulu baru pas habis jadian. Ntar juga kalau udah dalam hubungan lama-lama ikut suka juga sih biasanya gitu. Ya, antara itu atau enggak ngaku aja sebenarnya aku tuh nggak suka tensi, maksudnya gitu kan. Iya bisa juga tuh pas udah jadian. Mau marah udah jadian Udah gitu jadian, kan. ya. Masa gara-gara musik putus gitu kan. Iya kan, Benar benar, sih. bisa. Oke. Dari mana Kalau dulu? Gen Z biasanya ya main blok-blokan tuh. Biasanya si ceweknya suka langsung ngeblok tuh. Cringe banget. Iya gitu. Terus solusi apa yang didapat gitu setelah Iya, ngeblok itu? Ya yang yang gua lihat ya di sosmed. Jadi si ceweknya tuh minta di apa ya? Di effort. Jadi pengen si cowoknya dateng lah. Pengen gimana ini lah. ya di treat like a queen gitu Ya, ya. princess Repot, treatment repot, gitu lah. Yang gua lihat ya. Jadi biar ini ya kayak dia tuh pengen menilai seberapa effort si Nah, cowoknya buat itu. ngebaikin dia gitu. Iya. Itu Bedanya gimana? biasanya kalau berantem karena apa tuh biasanya kayak gitu tuh? Biasanya Kayak Hal- lupa ingetin makan kah atau enggak gimana? dong, enggak dong. Biasanya karena mungkin zaman sekarang banyak isu-isu selingkuh ya, jadi kurang trust. Kayak dalam ngefollow-followin hubungannya. semua cewek itu, gitu ya. kayak like postingan cewek, follow cewek, kayak Follow gitu cewek. juga bisa tuh. Contohnya itu apa pengalaman pribadi atau apa? Enggak. Gua kan lihat yang di sosmed aja. Gitu. Oh, ada temen. Ada teman. Biasanya kalau milenial sih gak tau ya, mungkin karena udah kepala tiga juga ya, jadi rada habis energi kalau mau berantem gitu. Kalau kayak gue sendiri sih misalkan lagi kesel atau enggak cewek gue Gen Z sih. Gue deh misalkan gue kalau lagi kesel gitu, biasanya udah gitu kayak chatnya antara nggak dibalas dulu atau enggak ngilang dulu gitu, kayak pengen Ya, me waktu time sendiri dulu lah. ya, pengen me time dulu, pengen main dulu gitu. Nah abis itu baru deh malamnya gitu bilang kayak, walaupun misalkan dia yang salah tetap aja gue yang minta maaf gitu, karena ya bagaimana lagi kan cowok ya biasanya kan menjadi selalu salah, cowok selalu salah di mata gitu. cewek. Jadi ya udah misalkan seharian
makan sendiri gitu, jalan-jalan sendiri, pulangnya baru deh ngechat. Ya itu maaf. kan sebagai bentuk nenangin diri juga kan biar Nenangin nggak diri. meluap-luap. Soalnya kan karena lagi kesel sama dia nih, gak mau komunikasi dulu gitu. Iya, iya. Habis itu baru deh gitu. Nggak ngeblok-blok gitu. Kirain searching di Gemini atau ChatGPT gitu. Waduh, gitu. Tolong bantuin saya, cewek saya kayak gini gitu. Pengalaman siapa tuh? Ada teman saya juga. Oh, temannya ya, Iya, temannya. kayak gitu tuh. Apalagi nih bro, apalagi bro. Bentar. Oh, mungkin ini mah yang tadi kan dituliskan gaya komunikasi ya. Di sini dijelasin kalau gaya komunikasinya tuh kalau milenial kan cenderung panjang. Oh iya, emang panjang tuh soalnya kan emang pengen udah umur segini juga ya, kayak males kalau nyoba-nyoba yang emang belum pasti mah, jadi pengen tahu lebih dalam dulu gitu. Kalau Gen Z gimana Gen Z? Gen Z satset sih. Sikat aja ya. Sikat. Kalau Kalau ada peluang, kenapa kayak gitu? ada peluang sikat gitu aja. Kenapa kayak gitu, Le? Ya kenapa gitu? Ya karena masih muda juga kali ya. Oh, berarti belum kalau misalkan deketin cewek belum sampai kepikiran, "Wih, she's the one nih," gitu. Dia yang bakalan Iya, entah itu belum kepikiran sih doang, entah itu masih kayaknya bukan ini deh, masih bingung lah, bingung. Oh, berarti masih kasual lah gitu ya. Kasual Ya, soalnya mungkin kan ya. kalau gue kan di umur segini ya capek lah kayak nyari gitu langsung misalkan emang cocok ternyata dia oke gitu, jalan gas gitu. Gue pernah baca quotes ini nih. Apa tuh? Misalkan nih kita mencintai satu cewek gitu. Terus kita mencintai cewek kedua gitu. Kalau ternyata kita mencintai cewek kedua ya tinggalin cewek ke satu gitu. Karena kalau kita cinta ke cewek ke satu, kita nggak bakal cinta ke cewek kedua. Ngerti nggak sih maksudnya? Oh iya. Ya. Makanya dia cinta ke cewek kedua berarti bukan dicinta ke satu itu. Iya, gitu. Iya, ngerti. Berarti yang emang terakhir aja gitu. Iya, Tapi iya. ya yang namanya ini ya, kayak mencari siapa yang tepat tuh nggak bakal ada habisnya. Bahkan kita ke kebun bunga gitu. Banyak yang indah. Iya, banyak yang indah gitu. Kita metik yang manapun tetap indah juga gitu. Iya. Jadi pilihnya yang emang Iya. sis the one banget lah gitu. Nah, itu. Gue kalau ngeliatin ya kayak gak tau ya, mungkin Gen Z zaman sekarang tuh pada punya second account gitu. Iya. Yang mana itu tuh isinya kosong-kosong juga gitu, atau enggak ya antara close friend, kan ada fitur close friend, ngapain ada second account gitu. Apakah punya citra yang berbeda atau enggak nyembunyiin dia punya pacar gitu atau gimana Bang, gitu. teman saya ada yang paling aneh bang, punya second account-nya punya close friend bang. Oh, lu ngapain? Second account gitu. Kalau menurut gua sih itu apa ya? Mungkin dia bikin akun pelarian mungkin ya. Daripada ribet di IG pertama gitu harus pilih satu-satu close friend, dia jadi bikin IG baru gitu. Soalnya kan maksud gua kan kayak sosmed itu kan ini ya diciptakan buat kita mencari validasi ya, kayak update kan mencari validasi juga gitu. Iya ya. Maksudnya ngapain punya second account private lagi kan gitu. Private. Mending sekalian kalau update ya langsung aja chat ke WA-nya aja gitu, kalau update makanan langsung aja chat ke WA kalau mau temen-temennya gitu. ngode-ngode gitu ya? Nah iya, kalau ngode-ngode gitu-gitu. Iya sih, harusnya gitu sih. Nggak tahu, saya kan nggak gitu. Apa hukumnya second account penuh dengan cewek? Oh, Apa damn. hukumnya tuh? Itu mah emang cowoknya aja. Padahal ceweknya nggak akrab ya, tapi masuk second account gitu ya. Nah, Iya itu. ada tuh teman saya bang kayak gitu bang. Wah, Ya itu mungkin dia mengeksplor mah explore. relasi juga. Oh, ini mungkin menyortir ya. menyortir ya mungkin ya. Kayak ini kayak take me out kali ya. Jadi disortir makin tipis, ntar bikin third account, bikin fourth account makin tipis baru Kayaknya deh. keribetan kalau sampai fourth account gitu. Itu lama-lama dieliminasi mana yang paling banyak Iya, komen ya. Gitu. Iya benar. Tapi orang mau nanya pandangan dari segi Gen Z sama milenial masing-masing tentang second account itu, kalau punya pasangan yang ada second account itu termasuk green flag atau red flag? Atau Gue punya second account. Tapi kan gue kan konten kayak first account tuh konten jam tangan, second account buat konten komedi gitu, biar emang ini aja gak nyampur aja algoritmanya gitu. Kalau pengalaman pribadi sih ya buat itu doang, buat full portofolio kerja ya. Cuman kalau gue ngeliat temen gue yang milenial juga, dia punya second account, jarang sih, lebih ke pakai fitur close friend, jadi nggak ngeribetin lah gitu. Kalau gua sebagai Gen Z di sini ya, gua punya second account itu karena waktu SMA disuruh bikin tugas
bahasa Inggris gitulah. Dan saya malu kalau di IG pertama, jadi saya bikin IG baru. Gitu. Tapi masih aktif second account-nya? Ya jadi kepake terus gitu maksudnya jadi. Jadinya ujung-ujungnya kepake juga maksud. Iya. Bukan buat kerja bukan buat tugas doang jadinya anjir. Iya, jadi ya buat dam aja lah itu. Oh, buat maksudnya. dump. Iya. Oh, dumpnya nggak berani di akun pertama ya? Iya. Karena kalau di akun pertama udah branding image-nya ya cool takut gitu ya. Enggak gitu juga. Ya, maksudnya kalau misalkan ngelakuin hal-hal yang alay di akun pertama nggak berani di sana Iya, account. iya. Kan mau bikin personal branding juga. Tapi kan kayak gue lihat juga sih kayak Gen Z sekarang pada punya akun, misalkan followernya banyak gitu, tapi foto profilnya nggak dipakai, terus akunnya postingnya so nol, misterius. postingannya So misterius postingannya nol, terus lock lagi si akunnya. Ribet lagi. Maksudnya ngapain gitu? Iya. Ya mungkin aktifnya di stories kali ya, tapi mungkin. ngapain gitu anjir? Gue juga nggak paham sih, mungkin emang pengen terlihat noncalan kalau bahasa Gen Z sekarang tuh. Anjay. Ya jadi Sigma gitu ya. Sigma. Wah, kayak gitulah. Betul. Mungkin ya. Terlihat mahal ya gitu. Iya, Mahal. terlihat beda dari yang lain lah. Ya maksudnya Mungkin kan ya kan kalau gitu mah ya udah nggak pakai sosmed aja gitu atau enggak. Iya sih, benar Ya. sih. Tapi gue yakin sih itu tetap masih haus. Itu tuh salah satu bentuk haus validasinya gitu. Biar orang mikir ini dia- apa nih gitu. Iya, dia misterius nih, kayak gitu-gitu kali ya. Dia apakah dia CEO yang menyamar kali ya gitu. Iklan. Apa? Dari tadi ada iklan apa? Ada kami. Ada kami, ada apa lagi? Semua pinjol anjing. Nah, tapi kan pertanyaan orang tadi kalau di pasangan punya Oh iya, second gak account kejawab. itu red flag atau green flag. Oh, yang red flag dulunya belum. Ngomongin Ngejolitin yang lain. Sorry. Nah, kalau apa lu dulu deh. Kalau menurut gua sih oke-oke aja sih, fine. Soalnya gua sendiri kan punya second IG gitu kan. Jadi Ya tergantung paling situasi atau gimana? ya kalau dia udah terlanjur punya kan masa nyuruh kita nyuruh dia hapus kan, maksudnya itu hak-hak dia juga. ada fitur deaktif gitu ya. Ya itu gimana dia itu nggak bisa gua intervensi itu nggak bisa gue intervensi gitu, itu kan punya dia gitu, jadi aman-aman aja lah. Kalau gue sih tergantung kalau emang dia kalau misalkan gue dimasukin ke second account-nya terus lihat isi-isi postingannya emang ya mungkin cuman sharing-sharing lucu-lucuan kayak update foto kucing, foto apa gitu Yeah. ya. Dump ya kayak yang lu bilang Dump, tadi sih. iya. Nggak masalah. Kecuali kalau second account-nya dipakai buat ngejulitin teman-teman yang ada di first account-nya ya gitu. tuh yang kayak gitu Alay ya gitu kan kayak gitu-gitu. Wah itu red flag sih. betul setuju. Udah lah, paling sekarang mah kita ice breaking. Ice breaking. dulu ya. Ice breaking. Ada oke. Oke, apa tuh? Pertanyaan pertama. Berarti ini kita jawabnya bareng ya berarti ya? Bareng. Ya di sodet itu ya. Teleponan berjam-jam atau kirim-kiriman reels? Kirim-kiriman Reels. reels. Oke. Yang kedua, dikasih gombalan puitis atau dikasih meme receh? Meme receh. Meme receh. Ketiga, nonton bioskop atau mampir foto booth? Mampir foto booth. Bioskop. Bioskop. Kenapa? Kenapa nih? Bioskop tuh kita fokus 2 jam nonton nggak ngobrol anjir. Iya, karena itu. Ya berarti kan cuma nonton doang, berarti kan kita nggak explore hal lain dari. Ya, maksudnya kan abis bioskop tuh bisa Kecuali di bioskopnya selain nonton ngelakuin apa ya gitu. nonton dong. Ya ngemil kan bisa ngemil. Iya, gitu. nonton ngemil. Kursi. Kalau gua sendiri kepikirannya kalau nonton tuh abis nonton kita makan atau apa baru kita obrolin tentang filmnya yang abis kita Oh tonton jadi gitu. ya. Jadi Gimana? Kursinya sweet box atau yang satu-satu? aduh saya ditekan gini. itu gimana yang pacarannya aja gitu. Pertanyaan keempat, dibeliin martabak atau dimasukin close friend IG? Dia beliin martabak. Gak penting Bodoh gitu. amat lah. Makan bos, makan. Sosmed dia ini. Mungkin segitu pertanyaannya. Ih lagi dong. Lebih Lagi boleh. kurang banyak 10 kayak. Mending ngopi atau piknik? Ngopi atau piknik? Ya. Ngopi. Piknik. Kenapa ngopi? Ngopi mah gitu-gitu aja. Kalau piknik kan bisa ngopi anjir. Iya juga ya. Iya juga ya. Iya juga. Ini kan ini sambil apa misalkan pikniknya di daerah atas Di- gitu ya. Yang view gitu ya. View apa? Iya juga Hidden sih. gem pemandangan. Cuman emang karena sering ngopi aja jadi mikirnya ke kopi. Ada lagi? Piknik. Bisa ganti gak sih? Bisa, boleh. Ya piknik. Oh, teguh. Ngedate pakai mobil, ngedate pakai motor. Motor. Kenapa? Lebih romantis aja, lihat aja di lana sih. Wih. Kalau mobil tuh 1 macet, 2 bayar parkir di mana-mana, males. Iya, Kalau iya. hujan? benar. Kalau hujan tinggal neduh lah.
Jadi ada waktu lebih Kalau lama ya. kalau Iya, kalau iya, naik benar. jadi ya sambil ngobrol ya. Terus kalau naik motor tuh kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan. Ya, iya. Karena emang iya benar sih. Benar sih. Benar sih. Orang ada nih. Iya. Ngedate-nya mending WFC atau WFH? WFH. Oh mungkin WFH sih. Kenapa? Kalau WFH tuh kan lebih lebih nyantai gitu. Kalau WFC tuh kadang suka ini ya. Gue tuh termasuk orang yang rada gimana tuh kalau mau beli kopi mahal gitu. Kalau kalau WFH kan kita bisa nyeduh Seduh kopi sendiri. sendiri, Iya, bener sih, masak setuju, sendiri, WFH. GoFood gitu. Jadi lebih leluasa. WFH-nya satu rumah. Iya satu rumah. Di rumah WFH. siapa kek gitu, di rumahnya ceweknya atau di rumah cowoknya? Iya. Ya bisa iya. lah itu gimana pasangannya. Tadi lu apa? WFC, WFH? WFH, Weh. Oh, WFH. Oke. Soalnya quality time itu lebih dapet kan kalau WFH tuh Rumahnya tapi apa? apa aja. Sepi atau enggak? Ada orang tuanya. Ada atau ya harus. sih. Ada orang Ngomong-ngomong tuanya. quality time atau ngasih gift Quality Quality time. time. apa? Ya, gift mah semua orang juga bisa ngasih gift. Kalau gift kesannya kayak membeli cinta sih. Iya. Gitu. Kayak nggak tulus aja. Lebih ke ini ya bokeh aja. Enggak sih, enggak. Enggak. Quality time atau word of affirmation? Quality Word time. of affirmation. Quality time. Ih, kamu cantik banget deh. Apaan? Kata-kata doang. Justru itu tuh menjadi menaikkan mood gitu kan, validasi Oh, tuh. emang tiap orang beda-beda sih. itu termasuk love language. Love language. Gua gitu. Oh. Tapi kalau ternyata ketemu sama ceweknya yang ketika dikasih word affirmation langsung jawabnya kayak bacot lu, gimana? Oh, berarti bukan itu berarti Oh, bukan itu love pilihannya. language ya. Berarti apa gift kali atau apa kali ya. Atau enggak biasanya cewek tuh kalau di anime itu tsundere biasanya tuh. Tsundere. Iya, kayak so jual makan. Apaan sih lu padahal dalam hatinya kayak Salting gitu ya. Ada kupu-kupu di hatinya. bisa aja ayunan tuyul bisa gitu. Kan gitu. Bisa aja kampas koplingnya. Toron penguin. Oke, terakhir. Untuk style pacar atau pasangan lebih baik yang simple, minimalis atau yang culture? Ya Culture. culture lah. Jelas lah culture. Minimalis ya sebenarnya sih Tergantung muka aja sebenarnya. jangan gitu, Cok. Bercanda. Tangke di klipnya kurang ya. Enggak. Tapi biasanya mau culture atau enggak kayak style tuh tergantung auranya juga Iya, sih aura. gitu. Benar. Kalau kitanya pede mau pakai apapun juga pasti bakal culture. Iya. Gitu. Mau dia tinggi atau pendek, kalau dia percaya diri dengan penampilannya, culture. Kita nggak ngomongin tinggi pendek ya. Wah, itu di klip tuh lumayan. Wah, tuh. klip lagi nih. Mantap nih. Ya kan ngomongin ya, jadi klip panjang. Emang banyak tuh teman saya suka blunder tuh ada. Bah, Yang paling stand out aja. Kalau dari gua ngeliat Gen Z tuh PDKT ini ya rada bertele-tele ya gitu. Kayak mesti kayak mau jalan ke depan doang tapi set gitu. soalnya sekarang banyak standar TikTok. Iya Itu- sih ya. itu, Nah, itu tuh makanya- jadi salah satu ini ya penyebab hancurnya hubungan juga tuh. Nah, itu Karena tuh. TikTok tuh. Tadi solusinya adalah hapus TikTok. Ya, filter aja filter gitu. Ya, dibatasi lah. Terus apa lagi tadi lupa? Kalau gua dari Gen Z ya ngelihat milenial yang uniknya ya itu sih yang anonymous itu. Kayak jadi kita tuh beneran nggak lihat si ceweknya secara fisik gitu. Jadi kan lewat chat gitu kan. Ya jadi lewat sifatnya mungkin. Jadi biar lebih tahu aja gitu. Konsepnya agak ta'aruf gitu ya. Ya, benar tuh ta'aruf itu menarik banget sih. Ya, kita Bebas. lempar topik aja kali ya. Mungkin kalian Oh, ada iya, yang pengen kita ngebahas topik apa gitu. Buat Fashion gitu. ya buat lo yang mau dibahas ada punya topik buat kita bahas. Iya, iya. Boleh tulisin di kolom komentar dan Follow juga ya sosmed kita, Ya. TikTok, IG, YouTube juga kita aktif di @culturins dan jaga kesehatan. Jangan lupa minum air. jangan lupa waktu dan stay culture. Cultures.